Kalau lo tahu, di dunia sekarang, Islam itu adalah agama paling banyak dianut setelah Kristen. Tapi meskipun terbanyak nomor 2 di dunia, tapi kalau kita telusuri lagi, sebenarnya Islam itu adalah agama yang paling banyak dianut di seluruh dunia. Kenapa gitu? Jadi banyak negara-negara Kristen di dunia yang mengklaim bahwa mereka mempunyai populasi Kristen yang paling banyak, tapi mereka mulai kehilangan momentum beragama. Makanya negara-negara seperti Jerman, Perancis, Inggris, dan sebagian di Amerika, setengah dari penduduk atau sebagian dari itu semua udah menyatakan diri sebagai ateis atau free thinker. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa sebenarnya populasi Islam di dunia itu bisa jadi lebih banyak dari agama manapun. Nah, tapi walaupun pemeluk agama Islam di dunia paling banyak, tapi nyatanya agama Islamlah yang dirundung masalah paling banyak. Nah, salah satunya itu adalah kemiskinan. Kenapa gitu? Gak bisa dipungkiri bahwa mayoritas pemeluk agama Islam di dunia hidup di negara yang cenderung miskin, hidup di dalam kategori pendapatan menengah atau ke bawah. Tapi kalau gue bilang kayak gini, pasti ada yang menyebut ada kok negara Islam yang kaya raya seperti Arab, Kuwait, Qatar, Iran, dan negara-negara Islam yang lainnya. Nah, tapi nih, mereka itu bisa jadi kaya raya karena adanya sumber daya alam yang melimpah seperti minyak bumi, gas alam, dan sumber daya lainnya. Tapi kalau seandainya semua sumber daya alam itu dihilangkan, bisa jadi kita akan mempertanyakan kesejahteraan negara-negara Islam yang kita sebut tadi. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, dikatakan bahwa mayoritas penduduknya beragama Islam. Tapi yang harus sama-sama kita tahu bahwa kekuatan ekonomi Indonesia itu mayoritasnya bergantung pada orang-orang non-Muslim. Karena menurut Detik Finance, dari 50 orang terkaya di Indonesia, hanya 8 orang yang beragama Muslim. Jadi kalau kita lihat bahwa fenomena di seluruh dunia kayak gitu, dan di Indonesia sendiri juga kayak gitu, berarti kita harus sadar bahwa ini bukan sebuah kebetulan gitu. Ini adalah sebuah fakta terkait penyakit Muslim yang udah ada dari abad pertengahan. Nah, untuk melihat masalah kenapa Muslim sekarang kebanyakan miskin, kita harus balik dulu di masa kepemimpinan Nabi Muhammad. Kita semua wajib tahu bahwa Nabi Muhammad adalah seorang pendiri agama paling kaya yang pernah dikenal di dunia. Meskipun beliau terkenal hidup sederhana, bahkan seringkali kelaparan, beliau punya banyak akses buat dapetin kekayaan yang luar biasa. Karena beliau adalah seorang pemimpin dan penguasa yang dipandang di kala itu. Nah, seandainya pun Nabi Muhammad bukan seorang pemimpin atau penguasa, beliau akan tetap menjadi kaya raya karena sebelumnya pun beliau mempunyai kemampuan dagang dan punya reputasi yang baik di antara pedagang yang lainnya di Timur Tengah. Bukan hanya Nabi Muhammad, bahkan 10 sahabat-sahabat Nabi yang diriwayatkan akan terjamin masuk surga, 9 diantaranya adalah orang kaya. Nah, dari cerita itu tadi, bukan sebuah kebetulan juga bahwa ayat yang paling panjang dalam Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah adalah ayat tentang ekonomi. Dari fakta itulah, kita harusnya setuju bahwa di zaman dulu, Islam sangat kental dengan doktrin-doktrin untuk yang mengharuskan seseorang menjadi kaya raya. Selain daripada cerita-cerita di zaman Nabi itu, kalau kita tarik lagi lebih maju, kita sebut 4 imam mazhab yang terkenal di kalangan Islam. Dari 4 imam tersebut, hanya Imam Ahmad bin Hambal yang tidak kaya. Itu pun juga karena beliau memang memilih tidak menjadi kaya. Tapi katakan aja Imam Abu Hanifah, beliau adalah orang kaya. Contohnya adalah kota Baghdad yang terkenal di zaman kejayaan Islam. Di kota itu, tembok dan pondasi-pondasinya dibangun dengan kekayaan beliau. Nah, walaupun semua hartanya dibangun untuk kemakmuran dan sebagiannya lagi diberikan kepada yang sedang membutuhkan, pada saat beliau wafat ditemukan bahwa beliau masih menyimpan harta sekitar 11 triliun kalau dirupiahkan. Kebayang betapa besar kekayaan beliau kan? Padahal itu di luar aset seperti toko, pabrik tekstil yang tetap berjalan dan memonopoli perdagangan tekstil di Timur Tengah. Nah, kalau kita tarik lebih dekat lagi, kita ambil contoh di zaman Indonesia. Dulu seorang kiai adalah orang yang mempunyai banyak aset seperti tanah, sawah, dan aset-aset ekonomi lainnya. Nah, murid-murid yang datang kepada kiai tersebut, mereka tuh nggak bayar gitu. Mereka datang menuntut ilmu dan justru diminta untuk memberdayakan aset-aset milik kiai tersebut. Makanya ketika muncul PKI di Indonesia, PKI tersebut beranggapan bahwa kiai adalah seseorang yang mempunyai aset-aset ekonomi, lalu mengeksploitasi orang lain untuk menjalankan aset dan menambah kekayaannya. Padahal sebenarnya tuh bukan kayak gitu. Karena emang kenyataannya kiai-kiai tersebut ya udah kaya dari awal gitu.
lalu membayar murid-muridnya buat jalanin aset-aset ekonomi yang mereka punya. Nah, pondok pesantren tuh dulu gitu cara kerjanya. Aduh, maaf Dek. Kami tidak punya hasil bumi untuk nyantri di sini. Waduh, Pak. Ya nggak bisa. Kalau anak Bapak nyantri di sini, mangan apa, Pak? Mangan apa? Wallahu khairur raziqin. Allah itu sebaik-baik maha pemberi rezeki. Iya. Bapak, anak Bapak diterima menjadi santri di sini. Matur suwun. Nah, sekarang kalau orang-orang Islam yang udah gue sebutin secara historis dulu adalah orang kaya, mereka punya banyak harta dan dari doktrin-doktrin Islam itu juga menunjukkan anjuran untuk menjadi kaya. Keadaan dan fakta kemiskinan yang terjadi pada negara-negara mayoritas Islam saat ini adalah sesuatu yang benar-benar sensitif. Dan gua tahu ini akan menyinggung beberapa orang muslim yang mungkin terlalu fanatik dan selalu denial terhadap fakta-fakta yang ada. Tapi kenyataan itu nggak bisa kita hindari dan harus kita cari solusinya bareng-bareng. Dan di segmen selanjutnya kita akan bahas faktor-faktor yang bikin orang-orang muslim di zaman sekarang makin miskin. Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang Islam di zaman sekarang itu miskin. Salah satunya adalah orang Islam di zaman sekarang itu mempunyai kebiasaan menjadikan agama sebagai tempat berlindung atas kesalahan-kesalahan atau kelemahannya. Gimana maksudnya? Oke, contoh masalahnya gini. Kita pasti pernah nemuin orang yang protes karena suara azan yang terlalu keras yang terdengar dari rumahnya. Nah, kebanyakan dari kita sekarang akan menyalahkan salah sendiri rumahnya dekat masjid, salah sendiri dekat musola misalnya. Nah, itulah bentuk di mana agama sekarang jadi tameng atau tempat berlindung atas kesalahan diri kita sendiri gitu. Faktor lain misal, kenapa sekarang orang-orang Islam kebanyakan miskin? Kenapa orang-orang Islam sekarang gak bisa maju secara teknologi? Ya, kan kita sekarang lagi fokus mencari akhirat, mencari pahala. Kan mau sekaya apapun harta kita juga gak akan dibawa mati. Jadi buat apa kita jadi orang kaya kan? Dari contoh simpel ini pasti banyak kita temuin orang-orang yang menjawab itu. Nah, dari pemikiran-pemikiran itulah yang mencerminkan bahwa agama sekarang menjadi tameng atas ketidakmampuan atau kelemahan dirinya sendiri. Dari sini kita juga harusnya paham bahwa jelas-jelas pemikiran tersebut itu bukan dari ajaran Islam. Karena kalau seandainya itu adalah ajaran agama Islam, apa yang udah gue ceritain dari zaman Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad, imam besar Islam, bahkan sampai kiai tadi, mereka semua harusnya miskin. Tapi kenyataannya kita semua bisa melihat kalau mereka semua itu adalah orang kaya. Yang nunjukin kalau pola pikir Islam di zaman dulu itu benar-benar lain dibanding pola pikir zaman sekarang yang kita temukan di generasi Islam saat ini. Faktor lain lagi misalnya, buat teman-teman muslim semua pasti tahu bahwa mengemis itu haram. Mempermewah masjid itu haram. Masjid itu harus dimakmurkan, bukan dimewahkan dengan material-material mahal. Sedangkan sekelilingnya masih banyak orang miskin yang susah makan. Tapi yang miris adalah, di zaman sekarang, kita jadi kebalikan. Banyak oknum-oknum di luar sana yang mengemis untuk memewahkan masjid. Dan ketika itu ditentang, banyak orang yang akan menggunakan agama sebagai tameng atau pola pikir yang tadi, dan menyebutnya ini sebagai syiar. Padahal kalau dari awal mengemis itu haram, maka apapun hasil akhir yang akan diperoleh juga pasti haram. Bangun masjid, apapun kondisinya, Anda sekarang yang hari ini bangun masjid, mesti jadi. Tapi yang saya minta satu, please, jangan menghinakan Islam dan masjid. Siapa mereka yang menghinakan Islam dan masjid? Saya itu paling tidak setuju orang bangun masjid ngemis-ngemis ning dalan. Jadi dari pola pikir yang rusak tadi, menyebabkan banyak hal semuanya terbalik. Contoh paling mudah adalah di zaman sekarang, kita banyak menemukan di mana para pelacur dihakimi, dicap pendosa, hina terhadap agama, seakan-akan mereka nggak pantas mendapatkan surga. Di zaman sekarang, orang-orang mudah menjadi panitia akhirat. Itu semua terjadi karena apa? Karena udah terlalu mabuk agama. Mereka terlalu miskin sehingga nggak mampu buat setidaknya membantu perekonomian atau membantu hal apapun untuk membantu para pelacur-pelacur tersebut. Makanya mereka menjadikan agama sebagai tameng dan menyalahkan yang tidak sejalan dengan mereka. Sedangkan pada saat zaman Nabi, dulu juga banyak pelacur yang terpaksa melakukan itu karena perekonomian yang sulit.
Tapi nggak ada satupun riwayat yang menceritakan bahwa Nabi pernah menghakimi atau mempersekusi para pelacur-pelacur itu. Beliau malah berpikir gimana caranya buat membebaskan pelacur-pelacur itu dari kemiskinan supaya mereka bisa hidup lebih layak, tanpa melakukan hal-hal yang menyimpang agama, dengan cara memberikan harta-harta beliau kepada mereka yang membutuhkan. Kenapa? Beliau mampu memberi, beliau mampu mendapatkan dan mengusahakan harta-hartanya untuk diberikan kepada mereka, karena beliau kaya raya. Sampai sini, kita jadi paham bahwa umat Islam zaman dulu terbalik dengan umat Islam zaman sekarang. Lalu bagaimana solusinya? Nah, masalahnya setelah tahu fakta ini akan jadi gelombang yang terbelah. Ada yang suka dan menyadari tentang kritik ini, dan gak dikit juga orang yang terlalu fanatik dan mabuk agama yang denial dan menentang kritik ini. Jadi mau apapun fakta yang ada, mereka bakalan tetap denial dan menyangkal ini. Introspeksi diri itu padahal bagian dari agama. Contohnya pada zaman Nabi, Umar bin Khattab yang terkenal dengan karakternya yang keras, beliau tiap malam selalu berhitung atas perbuatannya hari itu. Buat dosa berapa kali, berbuat baik berapa kali, dan seharusnya ini jadi tamparan buat kita. Kita yang umat Nabi yang biasa-biasa aja, malah selalu denial tentang apapun yang bakalan memperlihatkan kelemahan dan ketidakmampuan kita. Bayangin semua umat Islam di dunia ini yang menjadikan agama Islam sebagai ajaran hidupnya, semua menyadari akan keterbalikan pola pikir ini. Mulai introspeksi diri, mulai memperbaiki diri, bukan berarti nggak mungkin kalau kejayaan Islam akan kembali seperti dulu. Semua orang akan berusaha untuk kaya raya untuk memakmurkan Islam, memajukan teknologi dan peradaban. Karena secara kita udah menang dalam jumlah populasi dunia. Jadi dari semua hal yang kompleks untuk menjawab solusi dari masalah tersebut, hal yang paling utama yang bisa kita lakukan adalah introspeksi diri. Semua yang udah gue jelasin di video singkat ini terlalu sensitif untuk sebagian orang. Tapi yang perlu gue tekankan bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna. Tapi sayangnya yang udah kita tahu, ternyata di sana masih banyak para oknum umat muslim yang fanatik dan anti terhadap kritikan. Dari semua fakta yang terjadi, yang perlu kita sepakati adalah agama Islam adalah agama yang sempurna. Tapi untuk menjadi umat muslim yang sempurna, kita nggak akan bisa. Kita akan terus belajar sampai akhir hidup kita. Memahami dan menghayati agama ini dengan sebaik-baiknya. Terima kritikan, hargai perbedaan, terus belajar dan berjalan beriringan. Gua gak tahu sampai kapan kejayaan Islam akan datang seperti dulu lagi, tapi semoga generasi yang akan datang akan membawanya kembali. Terima kasih sudah nonton video ini, sampai ketemu di video selanjutnya.